Haleluya. Shalom buat setiap saudara dimanapun saudara berada. Sekali lagi saya katakan salam satu jiwa. Salam dari hati saya yang mengasihi saudara seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari-hari ini kita sering mendengar kata lockdown ya, atau terkunci artinya. Alkitab mencatat ada satu waktu di mana umat manusia bikin kejahatan yang sangat membuat Tuhan itu kecewa. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum manusia dengan air bah yang dahsyat. Dan kita melihat saat itu ada satu orang yang ditulis di Alkitab di Kejadian 6 ayat yang 8 yang bernama Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Sehingga hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari peristiwa yang dahsyat itu. Saya percaya hari-hari ini setiap kita perlu kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu yang akan membuat saudara berbeda dari orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Di mana kondisi yang sulit ini, kita akan tetap mengalami perlindungan dari Tuhan. Saat Nuh mengalami lockdown yang tidak sebentar, hampir sekitar 8 bulan, Nuh harus mengalami lockdown. Terkunci dari dunia luar, karena Nuh harus masuk ke dalam bahtera. Dan di situ kita belajar apa yang Nuh lakukan saat mereka mengalami lockdown. Mengalami satu kondisi sepertinya dia terpisah dari dunia luar. Atau kita kenal hari-hari dengan kata-kata yang cukup terkenal, itu stay at home. Kita belajar dari kehidupan Nuh. Saat Nuh mengalami lockdown, yang pertama, Nuh waktu itu bersama dengan keluarganya diselamatkan dari peristiwa air bah. Nuh luar biasa. Dia sebagai kepala keluarga memberikan teladan. Apa yang Tuhan suruh kepada Nuh pada waktu itu, sesuatu yang di luar akal manusia. Nuh harus membangun bahtera, sesuatu yang baru, yang belum pernah dibikin sebelumnya. Tapi Nuh bisa meyakinkan istri, bisa meyakinkan ketiga anaknya, bisa meyakinkan 3 menantunya, supaya mereka percaya dengan apa yang Nuh kerjakan. Nuh bersama keluarganya bisa masuk ke dalam bahtera dan mereka mengalami keselamatan. Saya percaya Tuhan mau ajarkan buat kita lewat peristiwa hari-hari ini. Untuk kita semua fokus dengan keluarga. Kita perlu orang-orang di sekeliling kita di masa-masa yang sulit ini. Supaya kita bisa saling mendukung satu sama lain. Kita bisa saling mensupport satu sama lain. Di gereja kita ada yang namanya KUL, Komunitas of Love. Kalau saudara belum terlibat di KUL, ayo saya ajak setiap saudara masuk ke KUL. Sebagai komunitas dalam keluarga rohani. Di situ kita bisa saling membangun, kita bisa saling mendukung, kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Saya melihat hari-hari ini hari-hari yang sulit, di mana kita melihat mungkin kita punya rekan, punya teman, punya tetangga yang sedang mengalami krisis, yang mungkin juga mengalami sakit penyakit. Disitulah kita perlu orang lain. Tuhan ajarkan lewat peristiwa hari-hari ini untuk kita fokus dengan keluarga. Kepala-kepala keluarga, ayo kita berperan seperti Nuh pada waktu itu. Kita menjadi teladan buat keluarga kita. Yang kedua, yang masuk ke dalam bahtera Nuh, bukan cuma Nuh dan keluarganya. Tapi Nuh membawa satu kumpulan hewan yang sangat banyak jumlahnya. Karena semua binatang di muka bumi masuk ke dalam bahtera Nuh. Saya melihat bahwa ini adalah kebun binatang pertama di dunia. Kebun binatang yang terlengkap dalam bahtera Nuh. Di situ Nuh belajar sesuatu yang baru, yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Nuh harus mengurus binatang, kasih makan binatang. Mungkin dia harus merawat binatang, membersihkan kandang binatang. Nuh belajar sesuatu yang baru di situ. Jadi Tuhan ajarkan buat kita, di tengah kondisi seperti ini, Tuhan mau kita upgrade hidup kita. Kita belajar terus, jangan diam saja, lakukan sesuatu. Saya melihat anak-anak saya hari-hari ini, mereka terus belajar. Mereka yang tadinya nggak bisa main gitar, bisa main gitar. Mereka yang tidak bisa masak, dan seterusnya. Terus upgrade hidup saudara. Karena Tuhan mau kita terus naik dan bukan turun. Dan kita melihat dalam kehidupan Nuh, setelah Nuh keluar dari bahtera, dijelaskan di Kejadian 8 ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh belajar tentang membangun mezbah. Jadi lewat peristiwa lockdown, Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini tentang membangun mezbah. Mari setiap keluarga, kita membangun mezbah keluarga yang Tuhan percayakan buat setiap kita.
bangun pujian, penyembahan, doa bersama-sama. Kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga keluarga kita menyenangkan Tuhan. Dan waktu Nuh membangun mezbah, Tuhan senang dengan apa yang Nuh lakukan. Dan di Kejadian pasal yang ke-9, Tuhan berikan berkat yang baru buat Nuh. Berkat yang belum pernah Nuh terima sebelumnya. Saya percaya di tahun yang sulit ini ada berkat yang baru buat saudara. Haleluya, haleluya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu dan saya akan tutup dengan doa buat setiap saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Aku berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga saat ini Tuhan. Biar pemulihan terjadi untuk setiap keluarga. Pemulihan hati Bapa kepada anak, hati anak kepada Bapa. Biar Tuhan saat ini menjamah setiap keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan, waktu keluarga dipulihkan, kami akan melihat satu berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Berkat-berkat yang baru di tahun yang sulit ini. Tuhan berkati setiap kepala keluarga, setiap ibu rumah tangga, setiap anak-anak, semuanya Tuhan. Semuanya dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you.